Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya? Baik. Ya, kita ketemu kembali pelajaran matematika di siang hari. Sebelumnya kita berdoa dulu. Ya, sebelum kita mulai. Kita kan pimpin dulu. Siapa ketua kelas, pimpin dulu berdoanya. Ya, silakan duduk. Nah, apa namanya? Sebelum kita mulai, Pak absen dulu ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, Pak tanyakan yang nggak hadir aja. Siapa yang nggak hadir? Yang nggak hadir, dah itu aja. Pelajaran hari ini terkait dengan statistika, ya. Pelajaran statistika ukurannya pemusatan data nanti. Sebelumnya pasti di SMP kalian sudah pernah belajar statistika. SMP sudah pernah ya. Apa saja yang dipelajari? Apa saja yang dipelajari? Modus, median, tapi median, apalagi median atau mungkin rata-rata data tunggal. Si A mendapatkan bagian yang sama, itu disebut dengan rata-rata. Itu kan waktu di SMP seperti itu. Itu bisa digunakan di berbagai hal, ya, banyak hal. Makanya ilmu itu tidak ada yang tidak berguna. Apalagi kan dulu apa namanya itu sedikit kegunaan dari mempelajari statistika ya. Nah, mungkin Pak kasih video sedikit sebentar aja. Nah, mungkin salah satu Nah, ada di sensus ya, di sensus. Nanti di pemilu juga gitu, quick count bisa dipakai. Ya. Nah, ini. Nanti kita ke tujuan apa namanya itu pembelajaran. Bukunya sudah Pak kirim juga. Sebagai media apa nama itu untuk belajar sebagai literasi, kalian juga bisa menggunakan apa namanya itu teknologi HP, boleh gadget dengan hal-hal yang positif. Ya, arahkan ke hal-hal yang positif, kita hal-hal yang belajar terkait dengan penggunaan teknologi. Bisa menggunakan tetapi hal-hal yang positif itu semakin semangat nanti belajarnya. Ya, yang pertama tujuannya dengan diskusi apa entah dengan cara buku atau dengan cara gimana. Kemudian bagaimana caranya kalian itu mengolah data menjadi data yang sederhana. Nah, dengan diskusi sekarang bisa membuat tabel distribusi frekuensi data kelompok. Itu yang pertama. Yang kedua, nah setelah dapat tabel, kalian bisa menghitung rata-ratanya berapa. Kemudian yang berikutnya menghitung modus. Berikutnya lagi median, nilai tengah itu berapa. Kan masih ingat ya apa divisi dan indikator nanti ya. Siswa dapat menentukan jangkauan ya, seperti yang Pak kirimkan di video sebelumnya. Nah, terus sekarang begini. Jadi Pak juga yakin bahwa kalian itu sudah tahu tentang logaritma. Pembagian bisa ya? Bagian bisa. Sudah pernah sebelumnya kok. Pak yakin, apalagi kalian di kelas 12. Ikuti. Kita mulai aja. Datanya gimana? Tugasnya? Udah ya tugasnya. Di tempat training kalian mencari pengunjung. Mencari apa? Mari. Data pengunjung di tempat training kalian selama
ya minimal lah 40 hari ya. Nah itu sudah kalian buat. Nah sekarang padanya artinya disuguhkan orang lain. Kira-kira orang lain itu paham dengan orang yang mau baca data kalian. Itu ya, bisa di data itu nanti Pak akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nanti berdasarkan gini ya, berdasarkan tes nilai kalian sebelumnya. Jadi Pak nggak melakukan tes awal nggak, tetapi Pak lihat dari nilai kalian sebelumnya. Itu yang Pak sebagai patokannya. Nengah Kartawan di kelompok 1. Aduh, kelompok 1 ya. Ingat nanti kelompok 1 duduk di sini ya. Jadi kelompok 2 di situ, kelompok 3-nya, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8, kelompok 9 nanti di situ ya. Jadi tolong bisa digeser kok sini, nanti satu bangku aja dipakai ya. Terus kelompok 2-nya Idayu ya. Pemang Sri Deviani, Ciesta, apa lagi? Itu posisinya begitu ya. Nih, yang ini lain juga mudah untuk membacanya. Ya, Pak bagikan RKPD dulu. Ini lembar kerja siswa. Nah, lembar kerja siswa. Mana itu tadi? Pak nggak bisa lihat ke situ. Halo. Ya, ini LKPD yang kerjakan berkelompok. Berikutnya, nah langkah-langkahnya, yang pertama urutkan data, ya, yang kalian dapatkan tadi. Sebelumnya itu urutkan data, kemudian tentukan jangkauan. Jangkauan itu adalah nilai dari maksimum dikurangi nilai dari minimum. Jadi nilai yang paling besar dikurangi nilai yang kecil. Kemudian menentukan banyaknya kelas. Ini langkah-langkah membuat tabel ya. Langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi data kelompok. Ini menentukan banyaknya kelas. Ini menentukan panjang interval kelas. Tuh. Berikutnya, nah ini menunjukkan. Nah ini langkah-langkah untuk menentukan panjang interval kelas. Nah ini contoh. Ini contoh tabel distribusi frekuensi data kelompok. Nah kalau sebelumnya data tunggal kan cuma satu di sini ya, cuma satu. Nah tapi ada rentangnya, ada intervalnya. Ada intervalnya, ini namanya distribusi frekuensi data kelompok. Nah, biar tahu bedanya. Terus kajian. Nanti kalian boleh membuat kajian apa namanya itu, cari di YouTube terkait dengan materi ini. Boleh dengan buku yang Pak kirim, apa namanya itu? Link ya. Link buku yang Pak kirim juga boleh dipelajari. Berikutnya ini menentukan minnya ya. Nah, itu. Ya. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Oh ya, nanti presentasinya proyeknya bisa kalian kerjakan di sini ya. Nah, ya nanti bisa ditempel nanti di yang silakan dikerjakan. Mungkin masalah waktu Pak kasih 25 menit ya waktunya untuk apa namanya itu, yang diurutkan aja. Dari sini berarti. Dari diurutkan. Ya. Yang diurutkan di sini mungkin gambarnya sini, urutannya di sini. Kan enak. Itu gambar nih, ini gambarnya.
Ada yang sudah selesai? Siapa ya? Siapa yang ada dia? Ya, ini. Di data ini kita cari karena di sini 2 sampai 4. Kita carinya 2 sampai ketemu sampai menghabiskan angka 4. Jadi kita menghitungkan dari sini 1 2 3 karena saya 2 sampai 4-nya 16. Jadinya saya ditulis di frekuensi sebanyak 16. Untuk 5 sampai 7 di sini karena ada 5-nya 1 nggak apa-apa, jadinya kita 5 sampai 7-nya habis, jadinya ada 11 dan seterusnya. Untuk membuat hitogramnya sendiri itu sama seperti di atas, tapi ditambahkan tepi bawah dan tepi atas. Untuk mencari dipercepat untuk histogramnya sendiri itu diambil dari 9 tambah 5 dan seterusnya. Waktunya udah mau habis nih. Ya, sebentar. Dari hasil apa yang disampaikan, di hasil yang disampaikan ada pertanyaan dulu. ada pertanyaan untuk hasil yang Siapa mau bertanya boleh, yang bertanya mungkin berbeda. Ya. ini dari yang B menentukan banyak kelas tabel, ya, itu kan kelasnya itu kan 6,4. Ya. Kenapa bisa dibulatkan menjadi 7? Karena di sini Karena 6,4 ini berupa pecahan. iya. Ini kan untuk kelasnya itu untuk di tabel distribusi. Kalau kita pakai 6,4 di sini kita nggak bisa. Soalnya kalau kita pakai 7 bisa dihitung 1 2 3 4 5 6 7. Kalau 6,4 kan nggak bisa. Sudah? Ada lagi? Bagus pertanyaannya. Kenapa pecahan itu dibulatkan ke atas? Biasanya kalian membulatkan pecahan gimana? 6,5 baru ke 7. Iya. Nah, sekarang 6,1. Nah, kalau di sini kenapa dibawa ke atas? Nah, pertanyaannya dari Latrini. Ada yang lain? Ada yang bisa jawab? Ada yang mungkin yang bisa jawab? Nah, supaya semua data itu kita rangkum di situ. Ambil tidak ada, misalnya 5,1. Kalau kita ambil 5, ada 0,1 yang tidak tercantum di situ. Biar semua sakul, maka dibulatkan langsung data itu ke atas. Jadi semua waktunya sudah habis. Ya, tepuk tangan untuk silakan. Pak. Otot, capek mungkin. Nah, Pak yakin pelajaran hari ini bisa kalian pahami? Ya, karena mungkin waktunya kita nggak sempat, mungkin lain waktu kita presentasikan lagi yang belum dapat presentasi. Tapi karena ini sudah jam, nah ini lagi 15 menit, mungkin kertas ini nggak apa-apa dicoret ya, dikerjakan di kertas itu, nggak masalah. Jadi nanti dikumpulkan langsung sama, ya silakan.
habis. Ayo. Ayo, kumpulkan. Jangan lupa dikasih nama. Jangan lupa dikasih nama. Ratanya sekian. Kebalik deh. Ya. Jeff. Kita kembali lagi. Kawal. Apa namanya itu? Bagaimana tentang pelajaran hari ini? Sibuk. Disibukkan ya. Terus gimana caranya mencari membuat tabel, kemudian mencari rata-rata, modus, median, itu kalian sudah pelajari, ya. Nah, terus ketika data kalian sudah diubah, nah gimana sekarang? Kan bisa baca, orang lain tuh bisa baca sekarang ya. Jadi tidak hanya kalian yang bisa baca, tetapi yang membaca pun, yang melihat pun gampang untuk membaca itu. Ini fungsinya matematika. Jadi fungsinya statistika ada di sini. Jadi memudahkan sesuatu yang rumit, dimudahkan lagi biar gampang melihat. Nah ini ya. Jadi jangan bosan-bosan belajar. Mungkin pertemuan kali ini kita akhiri ya. Kita lanjutkan nanti materi berikutnya di pertemuan berikutnya. Ya, untuk hari ini Pak akhiri. Silakan dipimpin dulu doanya sebelum kita. Sudah.